Anak menjadi generasi masa depan bangsa. Sudah seharusnya kita menjaga para anak tentunya untuk mendapatkan haknya, terutama kenyamanan, kesehatan, dan itu semua harus berasal dari orang terdekat. Namun mirisnya ternyata justru terjadi banyak predator pada anak, terutama balita, yang bersumber dari orang terdekat. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Wandi Barboy Silaban. Bang Boy, tadi kita sudah sampaikan di segmen awal, ternyata salah satu hal yang patut dievaluasi adalah hukum yang perlu untuk kita berikan efek jera kepada para pelaku. Nah, sebenarnya seperti apa yang dilakukan saat ini untuk membuat mereka tentunya jera dengan perlakuan yang mereka lakukan? Iya, memang kalau kita melihat ya Mbak ya, bagaimana tiap kasus ini terjadi, tiap kekerasan seksual terjadi pada anak, itu memang penegakan hukumnya dalam hal ini vonisnya itu pasti selalu di bawah 10 tahun, di bawah 5 tahun. Ini memang miris sebenarnya melihat fenomena ini, sementara dampak yang ditimbulkan kepada korbannya, apalagi kepada balita ya, yang kita tahu tadi membutuhkan tumbuh kembang yang baik, proses perkembangan jiwa yang baik, mental yang baik, bagaimana kesehatan mental itu turut dibina. Itu kan seharusnya kan orang tua melakukan pembinaan, tapi ternyata tidak, bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual beberapa kasus. Jadi memang ini harus menjadi persoalan yang perlu kita garis bawahi. Jangan ada tindakan permisif ya terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang ada juga kondisi di mana masyarakat itu tidak ingin melaporkan kasus ini karena ya ini anaknya, ini ayah tirinya seperti itu. Jadi memang kasus ini terkesan permisif. Jadi ini juga turut menambah jumlah predator anak, katakanlah seperti itu semakin meningkat gitu loh, karena hukum itu sendiri tidak tegas, kondisi masyarakat juga tidak tegas terhadap hal semacam ini. Ini dianggap hal yang tabu, hal yang memalukan bagi masyarakat. Memang jadi inilah yang perlu kita sikapi, inilah yang perlu kita kita benahi sebenarnya hal seperti ini, bahwa yang namanya pelaku kekerasan seksual apapun bentuknya, apapun yang terjadi itu memang harus dilaporkan. Betul. Itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepada keluarga itu, tapi juga untuk si korbannya, bahwa ada hukuman, ada efek jera terhadap para pelaku gitu. Jadi si anak ke depan, oh kalau melakukan hal yang tidak baik pun itu ada ganjaran yang setimpal. Tapi ganjaran itu pula jangan ganjaran yang tadi itu hukumannya kecil. Nah, ini memang harus kita bahas bersama, kita rembuk bersama semua instansi terkait ya, khususnya ya dinas, kepolisian, semua lembaga pemerhati anak itu juga harus jadi concern bersama. Juga masyarakat itu sendiri juga harus punya kesadaran, tidak dibenarkan melakukan tindakan yang permisif apapun itu, kasusnya menimpa kakak, ibu, ayah, anak dan lain sebagainya, kerabat dan lain sebagainya. Itu memang kalau yang namanya kasus kekerasan seksual khususnya pada anak itu tidak bisa dimain-mainkan gitu. Harus tegas, itu harus kita camkan bersama-sama sih sebenarnya. Dan yang miris adalah aksi keji dan bejat tersebut memang dilakukan, banyak kasus dilakukan oleh orang terdekat sehingga berujung pada damai. Nah, itu yang menjadi salah satu evaluasi kita juga. Jangan sampai tentunya kasus ini menjadi lebih permisif kepada orang-orang terdekat, sehingga sekarang juga banyak kita temukan justru pelakunya orang-orang terdekat itu tadi, yang seharusnya memberikan keamanan pada sang korban. Nah, sebenarnya Bang, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada masyarakat kita juga, sehingganya orang terdekat yang seharusnya memberikan keamanan kepada sang anak, apalagi usia masih balita, justru tega untuk melakukan hal itu. Apa sebenarnya yang terjadi pada moral bangsa kita ini? Ya, barangkali bukan perkara pada moral bangsa ya Mbak ya, tapi memang kalau saya boleh mengutip memang bahwa memang yang namanya hasrat purba ya Mbak ya, jiwa manusia itu kan, kalau kita mau mengutip Sigmund Freud gitu ya, bagaimana
dalam psikoanalisisnya itu kan hasrat terbesar atau kecenderungan terbesar manusia itu adalah hasrat seksual. Jadi memang itu harus kalau kita mau mengutip itu, jadi saya kira apa ya, bahwa pengendalian terhadap hasrat seksual itu menjadi urgen ya, di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi masyarakat yang dalam istilah Pak Jokowi kita mulai menghadapi resesi global, dalam kondisi resesi global. Jadi memang semua saling bertaut ya Mbak ya, kondisi masyarakat yang sepertinya tidak ada banyak menganggur, banyak banyak menonton film porno remaja dan pemuda zaman sekarang itu bagaimana masifnya konten-konten porno datang ke Indonesia, itu semua turut memicu ya lajunya bagaimana masyarakat itu yang kejadian di masyarakat itu cukup marak gitu. Jadi memang tidak sedikit kan kita mendengar bagaimana hanya gara-gara menonton film porno gitu, itu ada 1-2 remaja, bahkan pelaku, bahkan kakek, bahkan ayah gitu, itu memang selalu ada ya dalam pemberitaan. Jadi memang semua kalau tadi itu mengutip Sigmund Freud, psikoanalisis kita itu harus kita kendalikan. Jadi memang segala macam tadi itu bahwa kecenderungan manusia adalah hasrat seksual, itu bisa bahwa hasrat seksual itu memang harus dikendalikan dalam diri manusia itu sendiri dengan berbagai aktivitas, tentunya berbagai kesibukan. Itulah perlunya juga kita kreatif dan terus melakukan inovasi, berkarya terus gitu. Setuju, tentunya di masa sekarang perkembangan era digital kita melihat banyak sekali informasi masuk, tetapi seharusnya era digital itu juga dijadikan sebuah senjata positif untuk kita berkembang, bukan justru malah terperdaya, apalagi mencari respon dan juga tentunya informasi-informasi negatif yang akhirnya juga memberikan respon negatif pada tubuh kita dan juga pola pikir kita. Terima kasih Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk tajuk kali ini, dan tentunya Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.